Baiklah, kembali lagi dengan saya, Reta Meliani, dengan NPM A1J022027, Program Studi Pendidikan Non-Formal Universitas Bengkulu. Nah, jadi teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi saya, yakni bab 3, tentang fungsi-fungsi manajemen, guna untuk memenuhi syarat mata kuliah Manajemen Pendidikan, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Jadi teman-teman, topik pembahasan dalam presentasi kali ini sangat menarik. Yuk langsung kita bahas. Nah, jadi ada 4 fungsi-fungsi manajemen. Nah, yang pertama itu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pergerakan, yang keempat pengawasan. Nah, ada yang udah tahu belum tentang keempat fungsi manajemen ini? Kalau ada yang belum tahu, mari kita bahas. Oke, kita mulai yang pertama teman-teman, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan. Nah, jadi fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini ada ahli yang menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Nah, jadi teman-teman, fungsi perencanaan ini sudah kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya bangun tidur, kita mau mandi atau pergi kampus, setelah pergi kampus kemana dan kemana dan kemana. Nah, jadi itulah yang disebut dengan fungsi perencanaan. Baiklah teman-teman, ada langkah-langkah dalam perencanaan menurut Asmedri. Nah, yaitu yang pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan. Dan yang keempat, menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Yang kelima, merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan terselesaikan. Jadi teman-teman, perencanaan memiliki syarat-syarat menurut Asmendri terdiri atas yang pertama, perencanaan harus didasarkan pada tujuan yang jelas. Yang kedua, bersifat sederhana, realistis, dan praktis, terinci, memuat segala uraian serta klarifikasi kegiatan dan rangkaian. Yang ketiga, tindakan sehingga mudah dipedomani dan dijalankan. Yang keempat, memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dan situasi sewaktu-waktu. Yang kelima, terdapat perimbangan antara bermacam-macam bidang yang akan digarap dalam perencanaan itu menurut urgensinya masing-masing. Selanjutnya, diusahakan adanya penghematan biaya, waktu, tenaga, serta kemungkinan menggunakan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia dengan sewaktu-waktu. Yang terakhir, diusahakan agar sedapat mungkin tidak terjadi adanya duplikasi pelaksanaan. Baiklah, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, fungsi perorganisasian. Nah, teman-teman, menurut Hasibuan mendefinisikan perorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan, dan penentuan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, pengertian dari organisasi sendiri adalah sekelompok orang atau sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, tujuan tertentu, dan terstruktur. Selanjutnya ada kegiatan organizing menurut Sarwoto. Nah, yang pertama perumusan tujuan. Nah, jadi teman-teman, tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap, baik mengenai ruang lingkup sasaran dan sarana yang diperlukan serta jangka waktu pencapaian tujuan. Yang kedua, penetapan tugas pokok. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam hal ini yaitu tugas pokok harus merupakan bagian dari tujuan dan tugas pokok harus dalam batas kemampuan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, perincian kegiatan. Dalam kegiatan ini juga selain harus disusun dengan lengkap dan terperinci, juga perlu diidentifikasikan kegiatan-kegiatan yang penting dan yang kurang penting. Yang keempat, pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi. Kegiatan yang erat hubungannya satu sama lain dikelompokkan menjadi satu. Yang kelima, departementasi. Apa itu departementasi?
Nah, teman-teman, merupakan proses konservasi fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. Dalam hal ini, prinsip yang harus diperhatikan adalah setiap organisasi memerlukan koordinasi dan setiap organisasi memerlukan adanya hierarki. Yang keenam, pelimpahan otoritas. Nah, otoritas dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak atau memberikan perintah untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang lain. Ya, yang selanjutnya staffing merupakan penempatan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses defermentasi. Prinsip utama dari staffing ini adalah prinsip menempatkan orang yang tepat pada tempatnya. Nah, yang terakhir ada facilitating, merupakan proses terakhir dalam penyusunan organisasi. Nah, fasilitas yang harus diberikan pada dapat berupa material atau keuangan. Prinsipnya seperti bahwa pemberian peralatan yang disediakan harus cukup dan sesuai dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga, fungsi pergerakan. Menurut Teddy mendefinisikan, activating adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran, agar sesuai dengan perencanaan, manajerial, dan usaha-usaha organisasi. Nah, activating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi lain, planning, organizing, controlling, activating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Baiklah, adapun fungsi pokok pergerakan di dalam manajemen. Yang pertama, memengaruhi orang lain supaya bersedia menjadi pengikut. Yang kedua, menaklukkan daya tolak orang-orang. Yang ketiga, membuat seseorang atau orang-orang suka mengerjakan tugas lebih baik. Yang keempat, mendapatkan, memelihara, dan memupuk kesetiaan pada pimpinan, tugas dan organisasi tempat mereka belajar. Yang kelima, menanamkan, memelihara, dan memupuk rasa tanggung jawab seorang atau orang-orang terhadap Tuhannya, negara, dan masyarakat. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir, fungsi pengawasan. Nah, pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai, berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Nah, di sini ada tujuan pengawasan. Menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya, dengan melakukan kerja pengawasan, diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen atau stakeholder menjadi puas. Nah, menurut ahli mengungkapkan pengawasan seharusnya merupakan atau compelling, artinya proses yang harus bersifat memaksa, agar kegiatan-kegiatan pelaksanaan activating dapat disesuaikan rencana yang telah ditetapkan. Di sini ada juga kegiatan pengawasan berjalan efektif dapat dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, tahapan penetapan alat pengukur standar. Yang kedua, tahapan mengadakan penilaian evaluate, atau yang ketiga, mengadakan tindakan perbaikan. Nah, jadi teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada pembahasan, perkataan maupun penyampaian yang salah, mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa komen.